could tell them. This made a million, got a hear them haters talk, but there's nothing you could tell them. This made a million, got another million on my schedule. No platform, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunt. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds, I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds, I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari presentasi kami mengenai Kerajaan Mughal. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam saya kepada selaku sebagai dosen pemangku pada mata kuliah sejarah Asia kali ini, dan juga salam hangat saya buat teman-teman semuanya. Pertama kita masuk ke bagian latar belakang. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya khazanah ilmu pengetahuan yang itu terlihat di bumi dihapuskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu sendiri terkenal sebagai perusak dan penghancur Baghdad, kekejaman dan kecurangannya menghancurkan Islam dan kebudayaannya. Namun setelah sampai ke anak cucunya, mereka telah berubah, bukan lagi sebagai perusak, tetapi justru sebagai pembangun Islam. Kelak anak cucu dari bangsa Mongol inilah yang akhirnya berhasil mendirikan kerajaan Mughal di India. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang sejarah berdirinya Kerajaan Mughal yang akan dijelaskan oleh teman kita. Baiklah, di sini akan saya bacakan mengenai materi tentang sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintes antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Agama Islam masuk ke India diperkirakan pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan. Dalam keterangan sejarah tahun 871 Masehi, telah ada orang Arab yang menetap di sana. Hal ini menunjukkan suatu indikasi bahwa sebelum Kerajaan Mughal berdiri, masyarakat India sudah mengenal Islam. Kerajaan Mughal berdiri pada tahun 1526 Masehi. Terjadi kerajaan Mughal ini sebagai penerus Islam sebelum India. Kerajaan Mughal adalah satu kerajaan Islam berkuasa pada abad ke-16 hingga abad ke-19 India. Kerajaan ini didirikan oleh Jaharuddin Babur, keturunan dari Timur Leng penguasa Islam ini. Jadi kerajaan ini berdiri diakibatkan karena adanya satu raja yang sedang memimpin di satu kerajaan Delhi yang bernama Ibrahim Lodi. Jadi Ibrahim Lodi ini memiliki kekuasaan yang tidak sesuai atau membuat kemunduran di India pada masa itu, sehingga saudaranya menganggap Ibrahim Lodi ini tidak pantas dengan menjadi seorang raja. Nah, saudara Ibrahim Lodi ini akhirnya bersekutu dengan kerajaan dengan seorang Jaharuddin Babur yang menyerang kerajaan Delhi. Kemudian dengan penyerangan yang dilakukan ini akibat dari kerjasama dari Jaharuddin Babur dengan saudara dari Ibrahim Lodi ini mengakibatkan kekalahan dari Delhi dan membuat Jaharuddin Babur ini mengangkat atau menciptakan kerajaan sendiri setelah berjatuhnya kerajaan Delhi. Oke, selanjutnya kita masuk ke masa kejayaan Kerajaan Mughal. Di awal pemerintahan Akbar, Kerajaan Mughal mengalami kemerosotan yang ditandai dengan kelaparan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Akbar menjalani seorang pemerintahan yang sebuah sistem militer politik yang umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. Meskipun elit pemerintahannya secara resmi adalah warga Muslim, namun terdapat sekitar 29% warga Hindu sebagai aristokrasi Mughal, yang kebanyakan
kebijakan Akbar ini, maka elit pemerintah didukung secara sama oleh mayoritas dan kematian beberapa kelompok nasab bawah. Dasar-dasar kebijakan sosial yang ditempuh oleh Akbar adalah menjalankan politik sulahun atau toleransi universal, di mana salah satu kebijakan Akbar ini adalah membebaskan pajak bagi pajak pertanian khususnya untuk masyarakat miskin, dan juga dia melarang pernikahan dini dan poligami serta menggalakkan pernikahan yang berbeda agama. Dia sendiri juga punya istri yang berasal dari agama Hindu. Dengan caranya itu semua rakyatnya dipandang sama dan tidak dibeda-bedakan sama sekali oleh ketentuan agama dan lapisan sosial. Sultan Akbar ini, kalian tahu film Jodah Akbar? Nah, Jalaluddin Akbar ini adalah Sultan Akbar sendiri. Sultan Akbar ingin menembus batas-batas terdalam tradisi Hindustik dan agama-agama lain di India. Ia meninggal pada tahun 1605 Masehi setelah menderita sakit yang cukup parah. Kemajuan yang telah dicapainya dapat dipertahankan oleh sultan-sultan selanjutnya, antara lain Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Aspek yang paling menonjol pada masa Aurangzeb adalah ia memberlakukan pajak kepala terhadap warga non-muslim, yang mana sebelumnya pada masa Sultan Akbar itu dibebaskan pajak. Dengan sikap yang seperti itu, dia menimbulkan kebencian dari warga Hindu terhadap Aurangzeb, dan dari sinilah kemunduran dari kerajaan Mughal dimulai. Selanjutnya kita masuk ke dalam masa peruntuhan dari kerajaan Mughal sendiri. Ada dua faktor yang menentukan keruntuhan dari kerajaan Mughal sendiri, yaitu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Dari faktor internal, yang pertama, tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Kejelasan lajur suksesi di sini adalah proses perubahan dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah yang lebih teratur dan juga ke arah yang lebih stabil. Ketidakjelasan suksesi di sini menimbulkan berbagai peristiwa genting yang berkepanjangan di antara para anggota keluarga kerajaan yang merasa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menjadi raja. Akibat dari perebutan kekuasaan tersebut, maka terjadilah perebutan dengan cara kekerasan, bahkan perang saudara. Seperti halnya seorang tokoh yang bernama Aurangzeb, dia ingin menjadi seorang raja dengan melakukan perang saudara dengan melibatkan banyak pangeran, seperti Pangeran Murad, Shuja, dan Shikoh. Setelah Aurangzeb ini meninggal, maka kekuasaannya sendiri diperebutkan oleh 3 orang anaknya dan dimenangkan oleh Bahadur Shah dengan bantuan bangsa Rajput. Nah, setelah dari Bahadur Shah ini meninggal, kemudian kekuasaannya ini dilanjutkan oleh anak-anaknya. Jadi perlu diketahui di sini kalau ketika seorang raja tersebut sudah meninggal, maka kekuasaannya tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Yang kedua yaitu lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Kebanyakan pewaris tahta kerajaan, terutama setelah Aurangzeb itu, banyak orang-orang yang berkuasa namun lemah dalam hal kepemimpinan. Hal ini terbukti dari adanya 29 sultan yang mampu memimpin kerajaan Mughal. Hanya beberapa orang saja yang mampu bertahan lebih dari 20 tahun untuk memerintah kerajaan Mughal ini sendiri. Sedangkan selebihnya itu hanya mampu berkuasa dalam waktu yang relatif singkat, dan bahkan beberapa dari mereka hanya bisa berkuasa selama beberapa bulan saja. Yang ketiga yaitu pola kehidupan yang mewah dan boros. Nah, pola kehidupan yang mewah dan boros ini banyak sekali dilakukan oleh para penguasa elit pada masa kerajaan Mughal itu sendiri, sehingga banyak sekali membebani anggaran belanja negara yang kemudian mengakibatkan kenaikan pajak dan berdampak bagi para petani di pedesaan maupun masyarakat di perkotaan. Berbagai kemewahan tersebut dapat dilihat dari adanya
sebagaimana yang dilakukan oleh Sultan Akbar dengan membangun masjid-masjid dan istana yang indah seperti Fadifur, dan juga sama halnya seperti yang dilakukan oleh Syekh Jehans, di mana sebagian besar harta kekayaannya dibangun untuk membangun masjid dan istana yang sangat indah. Bahkan singgasananya saja dibuat menyerupai burung merak berlapiskan emas dengan berbagai permata yang sangat mahal. Pada masa Syekh Jahan sendiri juga telah dibangun Taj Mahal di kota Agra tahun 1613 Masehi sebagai lambang cintanya kepada mendiang permasyurinya Mumtaz Mahal. Nah, di Taj Mahal tersebut dibuat dengan menggunakan marmer putih, juga memiliki 4 pintu masuk yang besar, dan dibangun menurut lambang Persia serta dilengkapi dengan kubah penutup setinggi 80 meter. Nah, di tengah ruangan yang sangat indah itu kemudian dimakamkan juga permaisuri yang berdampingan dengan dirinya dengan makam yang sangat indah bertaburkan berbagai permata. Hal inilah yang akhirnya menjadi mahakarya seni dan sebagai salah satu keajaiban dunia yang berada di negara India sendiri. Pada akhirnya berbagai kemewahan dan pemborosan tersebut menimbulkan ketidaksenangan di kalangan rakyat yang merasa ikut terbebani karena adanya kenaikan pajak dan pungutan lainnya, serta hal ini justru melemahkan perekonomian dari negara sendiri. Selanjutnya kita masuk ke faktor eksternal. Yang pertama yaitu adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan juga Sikh. Selain adanya pemberontakan dari faktor internal sendiri yaitu dari dalam, ada juga sebab-sebab lain yang menyebabkan akhirnya kerajaan Mughal sendiri lumpuh, yaitu seperti adanya perasaan dendam, kebencian yang berkaitan dengan penaklukan kota Kittor oleh Sultan Akbar. Jadi Sultan Akbar ini dulu pernah melakukan ekspansi ke kota Kittor, yang mana dia berusaha memperkuat kekuasaan Mughal dengan menaklukkan berbagai daerah dengan tujuan menghilangkan ancaman dari pengaruh Hindu dan memperluas pengaruh agama Islam di India. Yang kedua yaitu adanya serangan-serangan dari luar. Serangan-serangan dari luar ini yaitu seperti yang dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama Nadir Shah. Dia menganggap kerajaan Mughal itu telah banyak sekali memberikan bantuan kepada pemberontak Afgan di daerah Persia. Jadi karena hal itu dia melakukan penyerangan terhadap kerajaan Mughal ini. Yang ketiga, serangan yang dilakukan oleh Ahmad Khan Durrani dari Afgan. Nah, serangan ini yang dilakukannya membuat kerajaan Mughal sendiri seperti kerajaan boneka. Kenapa? Karena pada masa Ahmad Khan ini stabilitas politik dan ekonomi pada masa ini sangat menurun drastis. Juga para penguasa dari kerajaan Mughal tidak mampu menyaingi kekuasaan dari Ahmad Khan ini. Dan yang terakhir yaitu datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangnya IEC. Ada 2 periode penyerangan yang dilakukan oleh Inggris. Yang pertama, ketika kerajaan Mughal sendiri dalam keadaan yang lemah dalam hal stabilitas politik dan juga ekonomi, yang dimana pada saat itu berada di bawah kekuasaan dari Ahmad Khan Durrani dari Afgan. Nah, yang kedua yaitu pada masa Bahadur Shah pada tahun 1857, di mana periode ini menampilkan bahwa Bahadur Shah itu sebagai lambang perlawanan bagi pemberontakan rakyat untuk melawan Inggris sebagai pungutan dari pajak yang sangat tinggi yang diberlakukan oleh organisasi perdagangan IEC tadi. Nah, lalu pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh Inggris dengan sangat mudah karena Inggris tersebut telah mendapatkan dukungan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim yang memperkuat posisinya untuk mengalahkan penguasa di kerajaan Mughal tersebut. Nah, Bahadur Shah sendiri itu kemudian ditangkap dan diasingkan ke Burma, Myanmar sampai wafat.
Kemudian jenazahnya itu dimakamkan di dekat sebuah masjid di kota Rangoon. Dan sejak penangkapannya tersebut disitulah berakhirlah kerajaan kekuasaan Mughal setelah berjaya lebih dari 3 abad di India dengan banyak meninggalkan kenangan indah, terutama dalam hal bidang kesenian. Saya akan membacakan peninggalan kerajaan Mughal. Peninggalan kerajaan Mughal pada masa pemerintahan Shah Jahan telah dibangun Taj Mahal di kota Agra pada tahun 1613 Masehi sebagai lambang cintanya terhadap negeri yang permasyurinya Taj Mahal. Untuk itu, maka Shah Jahan telah mengundang para arsitek dari Italia, Persia, dan negeri-negeri lainnya serta dibantu oleh 20.000 pekerja selama 17 tahun lamanya. Shah Jahan juga meninggalkan berbagai bangunan indah dan megah lainnya seperti Masjid Jami, Istana Shah Jahanab, Jahabad, Masjid Mujara di Agra, Dewan di Delhi, Agra, dan Lahore merupakan kekayaan bangunan dengan kreasi tinggi perpaduan arsitek Persia dan India. Pada tahun 1638, Shah Jahan mulai membangun Benteng Merah, sebuah kompleks yang difungsikan sebagai benteng, istana, dan taman. Berbagai karya sastra banyak muncul di India pada masa dinasti Mughal. Dalam syariat Islam, tidak ada pemisahan antara politik dan ibadah, antara iman dan mengikuti pemerintahan. Tiap sendi kehidupan manusia terintegrasi dalam nilai-nilai agama. Pada masa Raja Akbar, riwayat dan pernikahan Sultan Akbar ditulis oleh filosof Abdul Fajih dengan judul Aini Akbari dan Akbar Nama. Raja Jahangir juga meninggalkan karya sastra dengan menulis riwayat hidupnya dalam kitab Zuki Jahangiri. Abdul Hamid Lahori, seorang sejarawan pada masa Shah Jahan, menulis riwayat hidup Shah Jahan dalam kitab Baca Nama. Rifai Lastri Angelia Boris Mamora dengan NIM 240706070. Untuk pertanyaan kali ini saya sampaikan untuk Trisna. Bagaimana perbandingan kebijakan keagamaan dari Raja Akbar dan Raja Aurangzeb tadi? Nama saya Muhammad Zaki Indrian dengan NIM 240706068. Seperti yang kita ketahui, kerajaan Mughal itu adalah kerajaan besar yang ada di India dengan pemimpinnya Muslim. Tapi kita tahu juga kan bahwa di kerajaan Mughal itu tidak hanya ada orang Islam, tapi ada Hindu dan kelompok minoritas lainnya. Pertanyaannya, bagaimana kerajaan Mughal menghadapi tantangan internal terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh kelompok non-Muslim lainnya, dan bagaimana kerajaan Mughal merespon ketegangan yang disebabkan oleh pemberontakan itu? Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Brian Semanada dengan NIM 240706004. Pertanyaan saya adalah bagaimana masyarakat India sebelum kerajaan Mughal berdiri, bagaimana respon atau sikap masyarakat India yang beragama Hindu tentang kerajaan Mughal? Jadi, apakah mereka membenci kerajaan ini atau malah mengabdi kepada kerajaan ini sebagai kerajaan yang berdiri di India kuno? Terima kasih atas kesempatan pertanyaannya. Saya Kenny Bertaplawi dengan NIM 240706064. Seperti yang kita tahu, kerajaan Mughal merupakan kerajaan yang bercorak Islam, yang dimana Islam kita kenal sebagai agama yang egaliter atau menganggap setiap individu manusia itu merupakan suatu individu yang setara. Jadi bisa kita artikan egaliter itu memegang prinsip. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang dimulai dari baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rifai. Bagaimana perbandingan kebijakan keagamaan dari Sultan Akbar dan Aurangzeb? Sultan Akbar itu dia lebih toleransi, yang mana dia juga pernah menikahi seorang wanita Hindu. Dia juga tidak membeda-bedakan dalam kebijakannya. Sementara Aurangzeb itu dia lebih ketat. Dia melarang yang
bid'ah di dalam Islam seperti musik, tari-tarian. Dia juga menghancurkan patung-patung Hindu yang ada di kuil-kuil. Apakah sudah bisa diterima? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Candy. Ulang lagi pertanyaan. Iya Pak. Ada. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan bercorak Islam yang dimana berarti mereka memiliki prinsip egaliter atau kesetaraan individu. Bagaimana bisa masyarakat yang saat ini mayoritas beragama non-Muslim dapat hidup tanpa konflik pada pemerintahan Raja Akbar, serta bagaimana sistem kasta tetap bertahan pada kerajaan Mughal menurut sistem kasta? Baiklah, kita menjawab yang pertama dulu ya. Raja Akbar itu dia memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi, yang bahkan akibat pengaruh dari toleransi yang tinggi itu dia sampai menikahi wanita dari yang beragama Hindu, dan dia juga punya pejabat atau pemimpin lainnya itu yang non-Muslim. Dan ada sebuah fakta bahwa Raja Jalaluddin Akbar pernah membuat ibadat kana atau Fatehpur Sikri, yang dimana di situ para pemuka-pemuka agama itu dikumpulkan berdiskusi tentang agama mereka masing-masing. Ya, yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu tentang kasta. Kasta itu sudah menjadi kayak adat istiadat lah di Hindu, itu udah tertanam sejak mereka lahir sebagai orang Hindu. Dan juga pada pemerintahan Jalaluddin Akbar itu mereka tidak langsung menghapus kasta, sehingga kasta-kasta itu masih bisa bertahan hingga saat ini. Kasta-kasta itu memiliki juga pemimpin desa itu, dia itu masih menanamkan paksa kepada masyarakat yang beragama Hindu, yang dimana Jalaluddin itu gak mau memaksa pemerintah pedesaan pada saat itu, sehingga kasta-kasta ini masih lolos. Apakah Kenny bisa menerima jawabannya? Izin menanggapi. Oke, jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kerajaan Mughal merupakan kerajaan yang sangat kental corak Islamnya, yang mana berarti di sini menganut konsep egaliter. Jadi jika berdasarkan jawaban dari teman-teman kelompok 1, jadi dapat disimpulkan bahwa si Raja Akbar tersebut lebih mementingkan toleransi daripada prinsip yang dipegang teguh agamanya, yang mana kita tahu kan seperti sudah disebutkan memegang prinsip egaliter. Jadi tetap biarkan demi toleransi, tapi prinsip agamanya diabaikan, begitu berarti? Bukan. Orang dia gimana ya, 50% sih bang, dia tetap menjalankan corak-corak Islam itu, tapi dia tetap toleransinya tinggi kayak Pak Jokowi juga. Oke, bisa diterima. Nah, sedikit menambahkan, jadi mengapa kerajaan Mughal ini seperti mengambil sifat egaliter? Jadi tidak semua warga negara di dalam India ini menerima agama Muslim. Mereka masih tetap dengan pendiriannya dengan agama yang sudah ada di sebelumnya, seperti agama Hindu dan Buddha. Jadi kalau tentang keagamaan mereka tetap memberikan toleransi, namun memperlakukan sistem ini kepada mereka yang sudah mempercayai agama Muslim. Mungkin bisa gimana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jack. Bagaimana kerajaan Mughal menghadapi tantangan internal dari berbagai kelompok non-Muslim, termasuk pemberontakan serta ketimpangan sosial, dan bagaimana pemerintah Mughal merespon ketika terjadi seperti yang kita tahu, kalau kerajaan Mughal ini adalah kerajaan yang bertoleransi yang kuat, sehingga dengan toleransi yang kuat ini
agama Mughal tersebut bahkan menciptakan agama baru yang disebut dengan Hindu lagi. Agama ini adalah agama baru yang menganut hampir semua agama yang digabung seperti agama Kristen, Hindu, dan Zoroastrianisme dan Islam. Jadi agama ini digabungkan menjadi satu yang disebut dengan agama di Tiongkok. Dan kemudian Akbar dianggap sebagai Tuhan pada masa tersebut. Kemudian dalam masyarakatnya menerima perbedaan kepercayaan di India, yang makanya kerajaan ini disebut dengan kerajaan toleransi walaupun menganut dengan agama Islam. Dan dalam redak tadi ada pertanyaan tentang pemberontakan dan kesenjangan. Jadi pemberontakan dan kesenjangan itu mungkin salah satu yang dapat kami sampaikan adalah adanya sistem pajak. Sistem pajak ini mengakibatkan masyarakat di dalam kerajaan tersebut merasa dirugikan atau merasa dimiskinkan. Oleh karena itu, Raja Akbar menghapuskan sistem ini agar semakin masyarakatnya itu semakin terbebas dari suatu kebijakan yang merasa menghimpit dari masyarakat tersebut. Apakah jadi? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Brian. Bagaimana sikap masyarakat Hindu di India saat berdirinya kerajaan Mughal yang bercorak agama Islam di India? Apakah masyarakat Hindu tersebut menerima dan mengabdikan diri kepada kerajaan Mughal atau justru menolak dan memusuhi kerajaan tersebut? Baik, jadi sikap dari masyarakat Hindu di India saat berdirinya kerajaan Mughal yaitu bervariasi. Sebagian ada yang menerima, sebagian ada yang menolak. Yang menerima tersebut dapat dilihat dari adanya kaum bangsawan yang menikah dengan agama Hindu. Selain itu juga beberapa dari kelompok agama Hindu sendiri itu menerima dan beradaptasi pada agama Islam sendiri dengan seorang tokoh yang pada masa kerajaan Mughal ada seorang raja yang bernama Sultan Akbar, dan di mana Sultan Akbar ini dikenal sebagai raja yang toleransi terhadap agama-agama yang ada di India, khususnya di kerajaan Mughal. Nah, Sultan Akbar ini mencoba untuk menggabungkan unsur-unsur dari kebudayaan agama Islam dan juga kebudayaan agama Hindu sendiri untuk menciptakan kerukunan antar agama. Selain itu tadi sempat disinggung adanya adanya pajak yang dibebankan kepada masyarakat yang merasa terbebani karena kenaikan pajak tersebut. Justru Sultan Akbar di sini menghapuskan kenaikan pajak tersebut khususnya bagi masyarakat Hindu supaya mereka tidak terbebani kembali. Nah, juga dari para pejabat yang ada banyak sekali juga pejabat-pejabat yang diangkat dari agama Hindu sendiri untuk menduduki posisi penting dalam kerajaan Mughal sendiri. Nah, namun dibalik adanya penerimaan dari masyarakat Mughal sendiri, namun sebagian masyarakat ada yang menolak karena yang pertama dulu adanya yang dinamakan diskriminasi terhadap agama Hindu, karena pada masa kerajaan Mughal itu ada kerajaan itu lebih diprioritaskan ke agama Islam. Nah, jadi agama Hindu itu merasa diskriminasi karena itu ada sebagian mereka yang menolak. Namun demi kepentingan dari sosial, ekonomi, politik, lama-kelamaan masyarakat yang awalnya menolak mulai beradaptasi dan menerima kerajaan Mughal tersebut sebagai kerajaan Islam. Dan juga dari dua unsur budaya tersebut
peperangan saudara antara Islam dan Hindu pada kerajaan Mughal? Jika iya, coba kasih tahu dulu sejarahnya atau peristiwanya itu. Tahu nggak? Tidak. Dari peristiwa diskriminasi tersebut pernah nggak terjadi peperangan antara perang saudara itu? Coba kalau ada coba bilang. Coba sebutkan kasus apa? Nah, jadi pada masa kerajaan Mughal ada yang terjadi namanya perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan untuk berkuasa di kerajaan Mughal sendiri. Perang saudara ini adalah perang antara saudara, saling saudara, misalnya kayak sebetulnya anak dan Sultan Akbar dengan anak yang lain demi memperebutkan kekuasaan dari kerajaan Mughal itu. Bisa diterima? Sekarang kita tiba pada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah kerajaan Mughal adalah suatu kerajaan Islam yang berkuasa pada abad ke-16 hingga abad ke-19 India. Kerajaan ini didirikan oleh Salahuddin Babur dengan dari mulai penguasa Islam asal Persia. Kerajaan Mughal meraih kejayaannya terutama dalam bidang keagamaan, sosial, dan politik. Generasi sudah anggap gagal membangun kesatuan kerajaan hingga pada akhirnya Mughal terpecah menjadi beberapa kerajaan yang berdiri sendiri. Bersamaan dengan lemahnya kerajaan Mughal, bangsa-bangsa Barat terus melakukan penetrasi di India. Akhirnya Inggris berhasil menjadi negara yang paling berkuasa di India hingga tahun 1940. Pemberontakan Sundar India gagal menandai kerajaan dinasti Mughal. Sultan Bhaumisa diasingkan ke Demak dan Kesultanan Mughal diakuisisi. Pemerintahan di India sendiri diambil alih oleh Inggris. Serta kerajaan ini banyak meninggalkan bangunan seperti masjid. Salah satu pelajaran dunia yang merupakan peninggalan kerajaan Mughal yaitu Taj Mahal. Selain itu, gaya arsitektur berbentuk besar juga masih ditemukan sampai sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat saat memaparkan presentasi atau menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kami juga berterima kasih buat partisipasi teman-teman semua yang sudah mau bertanya dan berkontribusi dalam pemaparan materi kami kali ini.